berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi, belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Imam Fikri Ramadan dari SD Negeri Temulun 2, Kota Cilegon, dari Balai Guru Penggerak Provinsi Banten, kelas 624. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini saya akan menjelaskan terkait tugas pada modul 1.2.A.8, yaitu tentang koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi modul, yang dimana sebelumnya saya sudah membahas tentang tugas demonstrasi konseptual, itu terkait nilai dan peran guru penggerak. Dan sekarang saya akan membahas koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi modul pada 1.2.A dan 8 ini. Bagaimana penjelasannya? Kita simak penjelasannya di slide berikutnya. Oke, setelah saya menjalani pembelajaran dari modul 1.1 hingga pada saat ini modul 1.2, berikut adalah hal yang menjadi pembelajaran bagi saya. Yang pertama, pembelajarannya yaitu tentang peristiwa. Yang kedua tentang perasaan, yang ketiga tentang pembelajaran, dan yang terakhir justru progresnya, ya, penerapan ke depannya seperti apa dan bagaimana. Wah, penasaran bukan? Ayo kita ke slide berikutnya lagi. Ya, di peristiwa ini momen yang paling penting dan mencerahkan bagi saya dalam proses pembelajaran modul 1.1 hingga saat ini modul 1.2 adalah pada saat mempelajari, yang pertama pada saat mempelajari modul 1.1, yaitu tentang demonstrasi konseptual, yang dimana pada modul 1.1 demonstrasi konseptual ini, ya, itu menjelaskan terkait mewujudkan pemikiran Gajah Dewantara yang pendidikan yang berpihak kepada murid. Nah, di sini menurut saya sangat penting, ya, dan mencerahkan bagi saya, karena sebelumnya saya tidak mengetahui apa itu pendidikan berpihak kepada murid. Nah, setelah mempelajari modul 1.1A dan 6 ini, saya lebih mengetahui, ya, bahwasanya ketika saya mengimplementasikan langsung ketika mengajar, yaitu pendidikan yang berpihak pada murid, luar biasa dampak yang dirasakan oleh anak-anak saya. Mereka lebih bahagia, mereka lebih merdeka, mereka lebih bisa mengeksplorasi bakat dan minatnya masing-masing sesuai dengan gaya belajarnya masing-masing, baik secara audio, visual, dan kinestetik. Nah, yang kedua, yaitu yang paling mencerahkan dan yang paling penting bagi saya adalah pada modul 1.2A.5.1, yaitu tentang peran, nilai, dan langkah guru penggerak. Di sini saya benar-benar memahami secara dalam apa itu peran guru penggerak, apa itu nilai guru penggerak, dan apa itu langkah guru penggerak. Setelah saya memahami, ternyata peran guru penggerak itu sangat luar biasa, yaitu sebagai pemimpin pembelajaran, sebagai pendorong kolaborasi, sebagai penggerakan komunitas, dan menjadi coach bagi guru lain, serta mewujudkan kepemimpinan murid. Dan satu persatu ini sudah saya implementasikan, yaitu salah satunya adalah mewujudkan kepemimpinan murid dengan sistem semua murid berkesempatan, semua murid mempunyai hak untuk menjadi pemimpin. Nah, karena kita berada di negara demokrasi. Nah, ini adalah peristiwa, momen yang paling penting dan mencerahkan bagi saya dalam proses pembelajaran hingga saat ini, yaitu pada modul 1.1, yaitu tentang demonstrasi konseptual yang bertema mewujudkan pemikiran Gajah Dewantara, pendidikan yang berpihak pada murid, dan untuk modul 1.2-nya yaitu pada peran, nilai, dan langkah guru penggerak. Kita ke slide berikutnya.
Nah, selanjutnya setelah peristiwa dan momen penting itu tadi, kaitan antara modul 1.1 dan 1.2 adalah ini adalah sangat berkaitan dengan sistem pembelajaran yang sekarang. Kenapa? Karena guru lebih leluasa untuk terus berinovasi dalam mengajarnya, sedangkan murid lebih leluasa untuk terus mengeksplorasi bakat dan minatnya masing-masing. Selanjutnya, guru harus menuntun siswa untuk mencapai kesehatan, keselamatan, dan tujuannya dalam apa? Dalam belajar sesuai kodrat alam dan kodrat zaman. Kemudian, untuk mencapai semua tujuan tersebut, saya harus mengimplementasikan nilai-nilai sebagai guru penggerak, yaitu berpihak kepada murid, reflektif, mandiri, inovatif, dan kolaboratif. Sehingga hasilnya terbentuklah karakter siswa yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Oke, kita ke selanjutnya lagi. Ya, selanjutnya adalah perasaan. Bagaimana perasaan saya sih ketika mempelajari modul ini gitu ya. Modul 1.2 ini. Perasaan saat momen itu terjadi, saya merasa tercerahkan, termotivasi, dan ingin terus belajar lagi untuk mengupgrade diri demi meningkatkan kompetensi diri, sehingga saya bisa profesional dalam mengimplementasikan nilai-nilai dan peran saya sebagai guru penggerak untuk bersama-sama memajukan pendidikan. Oke, selanjutnya lagi. Nah, pada tahap yang selanjutnya adalah pembelajaran. Sebelum saya mempelajari modul 1.1 dan modul 1.2 ini, sebelum saya mempelajari, proses pembelajaran lebih berpusat kepada guru. Saya lebih menggunakan metode ceramah ketika saya belum mempelajari modul 1.1 dan 1.2 ini. Nah, murid harus mampu mencapai materi pembelajaran tanpa saya tanpa melihat kebutuhan belajar dan karakter masing-masing murid. Ini justru sangat tidak berpihak kepada muridnya gitu, sungguh sangat tidak berpihak kepada murid. Nah, sesudah saya mempelajari modul 1.1 dan modul 1.2 ini, terciptanya metode pembelajaran yang berpihak kepada murid yang didesain secara inovatif, kolaboratif, kreatif, dan menyenangkan, sehingga dampaknya dapat membentuk karakter siswa yang sesuai dengan nilai-nilai pada profil pelajar Pancasila. Oke, kita ke slide berikutnya. Nah, setelah tadi kita dari pembelajaran, kemudian ke poin berikutnya, yaitu apa sih, bagaimana penerapan saya nanti ke depan sebagai guru penggerak. Pertama, penerapan saya ke depan yaitu saya akan mengimplementasikan nilai mandiri. Sebagai seorang guru yang memiliki prinsip pembelajar sepanjang hayat dan motivasi diri yang kuat, saya akan selalu melakukan perubahan melalui ide-ide yang inovatif dan kreatif dengan dimulai dari diri dan secara mandiri. Kemudian nilai implementasi yang kedua yaitu inovasi. Saya akan terus berinovasi dalam dunia pendidikan dan adaptif terhadap perubahan zaman. Nilai inovatif yang saya miliki diharapkan dapat meningkatkan minat dan bakat siswa pada bidangnya masing-masing, meningkatkan kualitas pembelajaran, karakter siswa, dan ilmu pengetahuan, sehingga hasilnya nanti dapat meningkatkan mutu pendidikan. Ya, lanjut ke nilai implementasi penerapan ke depan yang ketiga. Nilai implementasi penerapan ke depan yang ketiga yaitu adalah nilai implementasinya reflektif. Saya mampu melakukan perbaikan pada masa yang akan datang dan mengevaluasi terhadap apa yang sudah baik dan yang harus ditingkatkan lagi dalam dunia pendidikan. Kemudian nilai yang keempat adalah yang akan saya terapkan adalah kolaboratif. Saya selalu menciptakan hubungan kerja yang positif dengan semua pihak yang ada di sekolah, lingkungan sekitar sekolah, demi meningkatkan mutu pendidikan. Kemudian nilai implementasi yang akan saya terapkan adalah berpihak kepada murid.
Saya selalu menciptakan pembelajaran yang inovatif, kreatif, dan menyenangkan, mengimplementasikan metode pembelajaran berdiferensiasi, serta membuat kelompok belajar siswa dengan sistem tutor by tutor. Oke. Alhamdulillah, setelah selesai, terima kasih. Salam guru penggerak. Mari bersama-sama memajukan pendidikan di Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.